100,8 FM RRI Sampang Pro 1 Kanal Inspirasi. Mendengar seperti apa yang kita janjikan mulai kemarin bahwa Lintas Sampang pagi ini kami akan melakukan dialog interaktif dengan 3 kabupaten, yaitu Ketua Umum KONI dari Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, juga dari Kabupaten Pamekasan. Saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Sampang, yaitu Bapak Abdul Wasi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Wasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Selamat pagi Pak, ini saya Tohid dari RRI Sampang. Gimana Bapak pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Doanya dengan RRI. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya di pagi ini yang telah sudi mengisi di Lintas Sampang pagi ini. Seperti topik yang kita angkat pada Lintas Sampang pagi ini tentang menuju Porprov Jatim 2022. Bapak sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Sampang, seperti apa target pada Porprov Jatim nanti Pak? Ya, makasih atas waktunya Mas. Jadi pelaksanaan Porprov sebetulnya dilaksanakan di tahun ganjil 2021 karena pada saat itu ada COVID, jadi ditunda pada 2022 di 4 kabupaten. Jember Raya, Lumajang, Bondowoso, Situbondo. Tentunya masing-masing kabupaten sudah mempersiapkan atlet-atletnya. Bagaimana agar masing-masing kabupaten bisa mengharumkan nama kabupatennya. Begitu juga dengan Sampang, sejak 2020 itu kita sudah mempersiapkan dengan beberapa latihan khusus yang diberikan ke masing-masing cabur. Di antaranya adalah ada tes pengukuran dan Pustatkap mandiri. Jadi selama 2 tahun kita sudah mempersiapkan atlet-atlet yang betul-betul punya potensi untuk ikut di kejuaraan Porprov Jawa Timur. Saya kira itu. Oke Pak, seperti kita bahas tadi, langsung pada to the point Pak nih Pak. Target di medali nih Pak, target medali di Porprov Jatim Kabupaten Sampang seperti apa nih Pak? Ya, semua kabupaten tentunya punya target. Akan tetapi Kabupaten Sampang akan optimis ya, akan ada tetap mempertahankan di 20 besar ya. Kita optimis bagaimana atlet-atlet kita bisa banyak menyumbangkan medali. Oke Pak, target 20 besar. Bagaimana dengan evaluasi nih Pak di perolehan ataupun peringkat di Porprov Jatim sebelumnya Pak? Ya, sekali lagi kabupaten mengalami penurunan anggaran. Kalau di 2015, 2017, 2019 itu anggaran KONI kisaran 28 sampai 3. Karena kita kali ini ada pemotongan anggaran karena COVID, ada di kisaran 1,7. Jadi kita akan memaksimalkan ya, bagaimana kita mengelola anggaran itu dengan tepat ya, agar anggaran itu tidak sia-sia, sehingga kami dan teman-teman pengurus
beserta teman-teman cabur bersepakat agar kita tetap optimis ya, dengan anggaran yang ada, dengan pelaksanaan dan metode yang betul, kita akan mencapai cita-cita itu, target yang kita cita-citakan itu, yaitu di 20 besar. Oke, Pak. Dari permasalahan yang mungkin Bapak hadapi di tahun ini berkenaan dengan anggaran, tetapi KONI pasti punya, seperti apa Bapak bilang, optimis. Dalam hal ini ada berapa cabur yang akan dikirim pada Porprov 2022 ini, Pak? Ya, ada beberapa tahapan yang kita sudah laksanakan karena ada beberapa cabur sebelum mereka layak untuk diberangkatkan ke Porprov, ada yang melaksanakan pra-Porprov. Ya. Ada 3 cabur yang mengikuti pra, di antaranya ada catur, ya, ada IPSI, pencaksilat, ada futsal, ada bola voli, ada beberapa juga yang ikut, tapi kita realistis, kita hanya mengirimkan 3 untuk pra, ya. Di antaranya catur, IPSI, dan futsal. Dan satu-satunya yang tidak lolos adalah cabur futsal, karena memang persaingannya futsal cukup berat, ya. Kita ada di grup berat kemarin, Sidoarjo, terus Bangkalan, Pamekasan, Mojokerto, kita ada di grup neraka kemarin, sehingga teman-teman atlet futsal tidak bisa ikut di pelaksanaan Porprov 7 di Jember. Oke, Pak. Total dari keseluruhan cabur ataupun atlet yang akan ikut dalam Porprov itu berapa, Pak? Hingga kita mengerucut ke 14 cabur, ya. Ke 14 cabur yang akan kita berangkatkan. Ada sekitar 82 atlet ditambah dengan 28 official dan manajer yang akan ikut mendampingi teman-teman atlet nanti. Oke, Bapak. Dari ini tentunya agak miris juga nih, Pak. Kalau kita berbicara, tapi Bapak pasti sebagai ketua umum pasti memiliki prioritas yang akan jadi unggulan dari cabur di Kabupaten Sampang sendiri ini, Pak. Ya, sebetulnya kita tidak ada yang menganaktirikan, ya. Semua cabur yang masuk itu adalah hasil seleksi, ya, uji tes pengukuran yang kita sudah laksanakan setiap 2 minggu, ya. Itu kita kerjasama dengan tim UNESA, ya. Jadi dalam kurun waktu mulai Januari kemarin kita laksanakan uji tes pengukuran, di mana atlet-atlet yang potensi yang sudah mengantongi nama-nama untuk dipersiapkan di Porprov itu dijaga stamina-nya, fisiknya, visinya, ya, semuanya, sehingga ketika di tes pengukuran mereka memenuhi kriteria standar kelayakan, ya, untuk ikut bersaing di Porprov 7 Jember nantinya. Oke, apakah selama ini Bapak sudah melakukan semacam latihan bersama dengan kabupaten lain ataupun hal-hal lain yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur? Wah, ini saya mampu di posisi ke-20. Apa yang mendasari posisi 20 itu, Pak? Ya, tentunya ada kalender ya, yang sudah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Ada beberapa turnamen kejuaraan, ya, yang memang hukumnya wajib untuk diikuti, karena di situ kita bisa mengukur kemampuan atlet masing-masing kabupaten. Nah, dasar dari itulah kita senantiasa optimis, ya, kita tetap akan ada di peringkat itu. Ya, doanya lah nanti, ya.
Oke. Ini Pak, ini yang jadi memang menjadi permasalahan klasik kadang nih Pak, berkenaan dengan anggaran nih Pak. Kalau dulu posisi Sampang seperti Bapak bilang 2,8 sampai Delapan. dengan 3 M nih ya Pak. Ya, Eh, ini Sampang berada pada posisi ke-26. Iya Pak. Sekarang ya, dengan dana yang sangat minim 1,7 miliar. Bapak optimis di posisi kedua. Apakah posisi ke-20? Apakah Bapak ini merasa bagaimana, apa kurang perhatian dari Pemkab atau bagaimana, atau memang bagaimana menurut perasaan Bapak ini sebagai ketua umum nih Pak? ya. Saya kira semua kabupaten akan mengalami hal itu, Mas. Jadi COVID itu nasional. Semua kabupaten ketika kita kumpul bareng, ya sama masalahnya, yaitu pemotongan anggaran, semua kena refocusing. Jadi kita sama-sama dalam posisi memang minim anggaran. Nah, ketika kita bicara semua posisi sama, ya tentunya kita dalam keadaan yang sama dan tidak ada alasan untuk kita tetap kecil hati karena posisinya sama. Ya, anggarannya juga semuanya mengalami penurunan kecuali kabupaten-kabupaten yang PAD-nya cukup besar ya. Kalau Sampang kan memang paling kecil dan memang anggaran untuk seluruh Jawa Timur, Sampang itu terendah. Paling rendah. Dari 38 kabupaten ada di 38. Oke, yang pasti dalam jiwa olahragawan ya Pak, dalam jiwa atlet, anggaran bukanlah suatu permasalahan. Yang penting kita bisa terfasilitasi itu Pak. Iya, tentunya itu atas dukungan ya semua stakeholder, baik dari dari pemerintah. Tentunya yang paling banyak mensupport adalah dinas dan cabang dinas karena berhubungan dengan atlet. Ya, atlet itu masih pelajar rata-rata semua, sehingga perlu diketahui Mas, Porprov itu memang usia di bawah 21 ke bawah, dan kalau sudah melampaui usia itu tidak bisa. Jadi rata-rata ada di mereka masih duduk di bangku SMA, ada yang kuliah ya semester awal. Jadi karena dukungan mereka lah mereka bisa tenang ya, mereka bisa mengikuti kegiatan bisa maksimal karena ada dukungan ya, untuk pelajarannya ya, dia bisa mengikuti pelajaran setelah dia melaksanakan pelatihan gitu. Karena kalau tidak didukung oleh dinas dan cabang dinas pasti mereka tidak akan pernah maksimal. Mereka akan terbebani dengan pelajaran sekolahnya. Tapi alhamdulillah semua ikut mendukung sehingga mereka bisa nyaman ya dalam latihan. Oke, Bapak, ini sampai saat ini tanggal 9 Juni, karena pelaksanaannya diperkirakan tanggal 25 Juni. Ini sudah berapa persen persiapannya nih Pak? Ya, kita persiapan sudah hampir 100% lah. Karena kita sekarang kalau untuk ukuran fisik memang kita tidak boleh di menjelang perlombaan pertandingan ini tidak bisa terlalu diforsir ya, karena di situ dikarenakan takut ada kendala cedera atau dan lain-lain risiko-risiko yang tentunya akan bersifat fatal, sehingga mereka hanya melaksanakan pemanasan dengan keyakinan ya, dengan didampingi dengan teman-teman pelatih, official manager, dan ada juga psikoterapi ya, sehingga mereka nanti di pelaksanaan bisa enjoy, tidak ada beban.
Oke, Bapak terima kasih atas waktunya. Yang terakhir nih Pak, ini berkenaan dengan himbauan harapan kepada para atlet ataupun kepada pemerintah Kabupaten Sampang ataupun ada pihak-pihak yang mau mensupport Pak. Siapa tahu ada dari pihak swasta yang bisa menjadi sponsorship. Harapan Iya, terakhir nih Pak, silakan Pak. iya. Kalau mau mensupport kami terbuka lebar seluas-luasnya. Kalau ada dari pihak sponsor yang mau mensponsori, ya alhamdulillah ya. Tapi tentunya pemerintah daerah ya yang paling 100% mensupport kegiatan KONI ini dengan semua stakeholdernya sehingga kami dan teman-teman cabur tenang ya, tenang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keolahragaan. Terlepas dari itu juga, Mas, saya berharap kepada yang atlet-atlet ya dan pelatih beserta official senantiasa menjaga kebugaran ya, tetap merasa optimis, jangan ada beban ya. KONI tidak akan pernah minta emas ya. KONI tidak minta perunggu atau minta perak. Teman-teman KONI hanya minta oleh-oleh ya, oleh-oleh medali baik itu emas, perak atau perunggu, oleh-oleh. Kalau emas kan harganya mahal. Kalau perunggu kan mungkin dengan capaian-capaian yang sudah selama ini dilaksanakan bisalah oleh-oleh itu. Oke, terima kasih Bapak Abe Dewasi. Pantasnya saya panggil Mas aja nih. Mas Abe Dewasi, Iya. atas waktunya di pagi ini tetap semangat. Salam ke teman-teman RRI semuanya. Semoga sehat-sehat dan minta dukungan. Oke, yang pasti kami dukung dari sisi berbagai sisi nih, Pak. Oke, tetap Oke. semangat menjalani aktivitas. Salam olahraga sekalipun anggaran minim nih, Pak. Ya, 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 terima kasih banyak, Mas. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.